Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak belajar di buku pendukung, buku model pendukung atau buku pendukung 4.2 ya. Dibuka halaman 63. Nah, di sini ada teks petunjuk ya. Bisa dilihat. Teks petunjuk adalah teks yang berisi langkah-langkah atau panduan untuk membuat sesuatu, menggunakan suatu alat, atau melakukan kegiatan. Di sini ada teks 1 dan teks 2. Teks 1 adalah petunjuk cara memainkan angklung. Ada 3 petunjuk ya. Yang pertama, posisikan diri pada tabung bambu yang tinggi ada di sebelah kanan dan yang pendek di sebelah kiri. Tangan kanan memegang bagian bawah angklung dan tangan kiri memegang simpul atas angklung. Kedua tangan posisinya lurus. Tangan kanan berfungsi menggetarkan angklung dan tangan menggetarkan angklung dari kanan ke kiri. Nah, itu adalah cara memainkan angklung ya, tiga cara ya. Nanti untuk cara memainkan gitar di halaman 63 ini anak-anak bisa membaca sendiri ya. Nah, sekarang dilanjutkan dengan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yang mulai habis keberadaannya di bumi ya. Seperti yang dijelaskan tadi, digunakan untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa saja energi yang tidak dapat diperbarui itu? Contohnya ya, seperti minyak bumi. Minyak bumi itu tidak dapat diperbarui. Gas alam itu juga tidak dapat diperbarui ya. Nah, yang semakin menipis sekarang keberadaannya di alam yaitu minyak bumi. Makanya diperlukan energi alternatif untuk menggantikannya. Coba dilihat nomor 1, matahari. Matahari itu juga merupakan salah satu energi alternatif. Ya. Ini. Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Surya ya. Jadi energi matahari itu bisa digunakan untuk diubah menjadi energi listrik ya, untuk keperluan sehari-hari menggunakan listrik. Nah, itu disebut pembangkit listrik tenaga surya. Sekarang yang kedua, panas bumi. Energi panas bumi ya. Ada 3 unsur utama dari panas bumi, yaitu uap alam, air panas, batuan kering panas ya. Sejauh ini uap geotermal telah dipakai terutama untuk pembangkit listrik ya. Nah, ini uap alam ini bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau disingkat PLTU. Begitu pula dengan angin. Angin ini juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik yang disebut sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Hydropower. Hydropower ini sama dengan pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi memanfaatkan kekuatan air atau gerakan air yang dirubah menjadi energi listrik. Nah, setelah itu gas alam. Gas alam ini sebenarnya jumlahnya juga terbatas. Namun kalau dibanding dengan minyak bumi, gas alam masih banyak ya, karena jarang digunakan. Gas alam itu digunakan sebagai bahan pengganti minyak bumi. Dulu kita menggunakan kompor minyak ya, minyak bumi, bahan bakarnya minyak bumi. Sekarang
berganti dengan kompor gas ya. Itu bisa digunakan yaitu untuk gas tabung LPG. Jadi kompornya berbahan bakar gas sekarang. Bisa digunakan juga untuk pembangkit listrik ya, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Nah, selanjutnya anak-anak ada hidrogen itu udara ya. Didapat di dalam udara, bisa menggantikan oksigen juga ya, hidrogen. Terus ada biomasa. Biomasa itu berasal dari tumbuhan masa tumbuhan atau kotoran hewan yang biasanya nanti akan diolah menjadi bahan bakar mengganti minyak bumi ya. Terus yang ke-8 biofuel ya, energi ini berasal dari bahan-bahan nabati seperti tanaman jarak dan jagung. Nah, itu nanti disebut sebagai biodiesel dan bioetanol, bahan bakar yang berasal dari tumbuhan ya. Ada lagi energi tidal. Energi tidal ini yang memanfaatkan pasang surut air laut. Pasang surut air laut ini nanti dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik juga bisa. Dan gelombang laut. Gelombang laut juga sama. Ombak kan memiliki gelombang ya, memiliki gerakan. Itu nanti bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, di halaman selanjutnya anak-anak ini